Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman deintegrasi bangsa dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa nasionalisme dengan meningkatkan kesadaran dan rasa cinta tanah air, serta mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan yang baik juga dapat membentuk karakter dan kesadaran nasional yang kuat. Selain itu, menumbuhkan kesadaran Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai dan merayakan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa itu juga sangat penting. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial juga dapat membantu mengatasi ancaman deintegrasi bangsa. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan juga dapat ditingkatkan. Terakhir, meningkatkan kualitas pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan juga sangat penting. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tahun 1948 dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan Front Demokrasi Rakyat (PDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin terhadap Kabinet Hatta. Kembalinya Musso, seorang tokoh komunis senior Indonesia, terjadi katalisator pemberontakan ini. Pemberontakan ini melibatkan konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap di kiri PDR. Pemerintah Indonesia berhasil mengalahkan PDR dan menangkap banyak pemimpin dan anggota mereka. Pemberontakan Darul Islam (DI) adalah sebuah perang yang terjadi antara 1949 dan 1962 antara Negara Islam Indonesia (NII) dan pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji dan Marijan Kartosoewirjo, seorang politis Muslim yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia. Pada saat itu, tujuan utama pemberontakan ini adalah membentuk negara Indonesia dengan hukum syariat Islam sebagai dasar negara. Pemberontakan ini terjadi di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemberontakan ini berakhir setelah Kartosoewirjo ditangkap dan eksekusi pada tahun 1962. Pemberontakan Andi Aziz adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Sulawesi Selatan, Indonesia pada tahun 1950-an. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, seorang pemimpin yang tidak puas dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Tujuan utama pemberontakan ini adalah untuk memperjuangkan otonomi daerah Sulawesi Selatan. Pemerintahan Indonesia berhasil mengalahkan pemberontakan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku, Indonesia pada tahun 1950. Pemberontakan dipimpin oleh Chris Saumild, seorang pemimpin yang ingin memisahkan Maluku di Indonesia. Tujuan utama pemberontakan ini adalah untuk membentuk negara independen di Maluku. Pemerintahan Indonesia berhasil mengalahkan pemberontakan. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966 ketika Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan dan mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih otoriter. Soekarno membubarkan konstituante yang gagal menyepakati konstitusi baru dan kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno membentuk kabinet yang konstitusi oleh partai-partai politik yang mendukungnya dan memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pemerintahan.
Kebebasan pers juga dibatasi dan media yang tidak mendukung pemerintahan dikenai sanksi. Masa demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian diikuti oleh pemerintahan yang naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.